لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi ulumi. Ila hadin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa zurriyyatihi wa libatihi husan ila mu'allifi hadzal kitab Syekh An-Nawawi Al-Bantani wa ila Syekh Salim bin Sumir Al-Hadrami nafa'ana Allah bihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah. Bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah, atau ngawitan abdi ngaos kalawan nyebat jenengan Allah. Ar-Rahmani anu maparin nikmat gede di dunia sareng di akhirat. Ar-Rahmani anu maparin nikmat gede di dunia sareng di akhirat. Ar-Rahimi tur anu maparin nikmat alit di akhirat hungkul. Ar-Rahimi tur anu maparina nikmat alit di akhirat hungkul. Alhamdu ari sadaya puji. Alhamdu ari sadaya puji. Lillahi eta tetap milik Allah. Lillahi eta tetap milik Allah. Rabbil alamina anu mangeranan sakabeh alam. Rabbil alamina anu mangeranan sakabeh alam. Rabbil alamina anu mangeranan sakabeh alam. Wabihi sareng ka Allah hungkul. Wabihi sareng ka Allah hungkul nasta'inu nyuhunkeun pitulung urang sadaya. Nasta'inu nyuhunkeun pitulung urang sadaya. Ala umuri dunya kana pirang-pirang perkara dunya. Ala umuri dunya kana pirang-pirang perkara dunya. Waddini sareng perkara agama. Waddini sarang perkara agama. Wasola sarang muga-muga maparinan rahmat. Lapad sola lamun nisbatna ka Allah maknana rahmat. Lamun nisbatna ka malaikat maknana teh istighfar. Lamun makna nisbatna ka jalma maknana teh adalah doa. Wasolat sarang muga-muga maparinan rahmat saha Allahu Allah. Wasallama sarang muga-muga maparin kasalamatan. Sarang muga-muga maparin kasalamatan. Ala sayyidina ka Gusti urang sadaya. Ala sayyidina ka Gusti urang sadaya. Muhammadin tegasna Nabi Muhammad. Muhammadin tegasna Nabi Muhammad. Khatamin nabiyina anu jadi penutup pirang-pirang nabi. Khatamin nabiyina anu jadi penutup pirang-pirang nabi. Wa alihi sareng ka keluargana nabi. Wa alihi sareng ka keluargana Nabi Muhammad. Wa alihi sareng ka keluargana Nabi Muhammad. Wa sahbihi sareng ka sahabatna Nabi Muhammad. Wa sahbihi sareng ka sahabatna Nabi Muhammad.
Ajma'ina tegasna sakabehna. Ajma'ina tegasna sakabehna. Wala haula sareng teu aya daya upaya pisan. Wala haula sareng teu aya daya upaya pisan, sama sekali samsek, sama sekali teu aya daya upaya. Wala haula sareng teu aya daya upaya pisan, wala quwata sareng teu aya kekuatan sama sekali. Wala quwata sareng teu aya kekuatan sama sekali illa billahi kecuali kalawan pitulung Allah. Illa billahi kecuali kalawan pitulung Allah. Al-Aliyyi anu maha luhur ya Allah, anu maha luhur itu Allah. Al-Aliyyi anu maha luhur itu Allah. Al-Azimi tur anu maha agung itu Allah. Al-Aliyyi anu maha luhur itu Allah. Al-Azimi anu maha agung itu Allah. Tos orang ngawitan ngaos kitab Safinatun Najah gitu ya. Ngawitan deui kumargi ti heula meskipun tos tamat kumargi aya nu baru nu enggal urang ulang we tasawios istifadah tabarukan. Mudah-mudahan semakin banyak pengulangan semakin kita paham, semakin berkah ilmuna, semakin orang mengerti, semakin bisa diamalkan. Nah, kitab Sabinah ieu adalah salah satu karya ulama anu luar biasa, anu karyana sangat bermanfaat bagi kalangan umat muslimin ya, baik umumnya di muslim di Indonesia atau juga muslim di belahan dunia yang lainnya. Karena selain di Indonesia, Sabinah ini juga dikaji di negara-negara lain, utamanya di negara Asia Tenggara atau bahkan di wilayah lain pun ada yang mengkaji kitab ini. Nah, kitab Sabinah ini adalah karya seorang ulama asal Yaman bernama Syekh Salim Sumir Al-Hadrami, berasal dari Hadramaut Yaman, Summal Batawi, lalu beliau meninggalnya di Batavia di Jakarta. Jadi dulu beliau ini seorang ulama yang ahli dalam siasat perang, ahli politik dalam peperangan. Selain ulama, beliau juga penasehat raja pada saat itu, gitu ya. Lalu ada sebuah permasalahan yang terjadi yang membuat beliau hijrah dari Yaman ke Singapura, dari Singapura lalu singgah ke Batavia dulu, alias kalau sekarang itu Jakarta ya, atau Betawi, dan sampai wafat beliau di situ. Nah, beliau ini menulis kitab ini dinamai dengan Safinah An-Najah. Safinah artinya perahu, An-Najah artinya keselamatan. Jadi Safinatun Najah adalah perahu keselamatan. Kenapa disebut perahu? Karena seseorang hidup di alam dunia itu seperti halnya mengarungi lautan. Kita akan tenggelam jika tidak menaiki perahu. Kita akan celaka di alam dunia ini kalau kita tidak punya alat atau kendaraan untuk menyelaminya, mengarunginya. Begitupun ketika kita hidup di dunia ini, ya, salah satu jalan selamat kita adalah dengan mempelajari ilmu-ilmu yang kaitannya dengan agama kita, baik itu ilmu usuluddinnya ataupun ilmu furu'iddinnya, ilmu tauhid ataupun ilmu fikihnya. Sehingga dalam kitab ini mencakup dua keilmuan. Yang pertama ada usuluddin, ada ilmu tauhidnya, yaitu yang dibahas dalam rukun Islam, rukun iman, dan makna la ilaha illallah. Itu 3 pasal yang membahas tentang usuluddin atau ketauhidan. Lalu sisanya sampai bab puasa itu membahas tentang furu'uddin atau fikihnya, dimulai dengan tanda-tanda balik sampai diakhiri dengan bab puasa.
Ada juga ulama yang berpendapat bahwasanya Syekh Salim Sumair Al-Hadrami ini hanya menulis sampai bab zakat saja. Nah, lalu dilanjutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dengan menulis bab puasa. Lalu ada lagi nanti sampai bab haji itu dibahas tuntas dalam kitab Ghoyatul Muna. Itu ada lagi syarahnya. Karena kitab Safinah ini banyak sekali syarahnya, menunjukkan banyak ulama yang tertarik untuk mensyarahi karena manfaatnya sangat luar biasa. Nah, di antara syarah dari kitab Safinatun Najah adalah kitab Kashifatus Sajah karya Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang ulama asal Banten yang belajar banyak di Mekah itu dan menjadi imam di sana, mengajar di sana dan wafat pun di sana. Nah, Syekh Nawawi Al-Bantani banyak kitabnya ya. Di antara kitab yang kita kaji yang merupakan syarah dari kitab Safinah adalah kitab Kashifatus Sajah. Nah, kadang sok pahili teh anu ngaji teh Safinah teh karya Syekh Nawawi Al-Bantani ya, kirang tepat. Safinah itu kitab matannya karya Syekh Salim Sumair Al-Hadrami Sumal Batawi. Lalu syarahnya nembe Kashifatus Sajah itu karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ada lagi banyak syarah yang lainnya, baik berupa nasar atau nazoman ya, nasar atau nazom banyak seperti Ghoyatul Muna ya, atau misalkan kitab syarah-syarah lain Nailur Roja, syarah Sabinatin Najah gitu ya, atau juga ada versi nadomnya ya dalam kitab apa tuh, lupa lagi apa juga, ada pernah ngaji itu. Nah, itu adalah sepintas tentang penulis kitab dan kitabnya. Nah, sekarang kita akan membahas bahasan yang pertama dalam kitab ini adalah tentang Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa musannif penulis kitab ini menulis kitabnya dengan diawali Bismillah? Sekurang-kurangnya katanya ada dua alasan. Alasan yang pertama adalah iqtidaan bil kitabil ajiz ya, mengikuti Al-Quran. Kenapa mengikuti Al-Quran? Karena Al-Quran itu pada permulaannya atau setelah dikumpulkan dan disusunnya dalam bentuk mushaf itu diawali dengan Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim kan, kecuali satu surat, yaitu surat At-Taubah atau surat Al-Bara'ah, itu tidak diawali dengan Bismillah. Tadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bara'atun. Nah, itu. Adapun surat yang lainnya yang berjumlah 113 surat itu diawali dengan Bismillah. Jadi mengikuti Al-Quran gitu. Lalu yang kedua adalah imtisalan wa ita'ata li amrihi, mengikuti dan taat perintah Nabi. Nah, haning taat perintah Nabi sabab ayat hadis inna awwala ma katabahul qalamu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya yang pertama kali ditulis oleh kolam adalah Bismillah. Kata Nabi, "Faidza katabtum kitaban faktubuha awwalahu." Apabila kalian menulis sebuah kitab, sebuah buku, maka tulislah Bismillah di awalnya. Wahia miftahu kulli kitabin unzila. Bismillah adalah kunci pembuka dari setiap kitab yang diturunkan. Nah, ketika Jibril turun, wala manazala ala Jibril biha ahada hasalsan, ketika turun atas Jibril membaca Bismillah, Jibril sebanyak 3 kali Bismillah, Bismillah, Bismillah. Kata Jibril, hiya laka, Bismillah pertama untukmu, wali ummatika untuk umatmu, pamurhum maka perintahkanlah mereka untuk baca Bismillah. La yad'uha bi syai'in min umurihim fa inni lam ad'a tarfata'in mundu nuzilat ala abika Adam alaihissalam wa kadzal malaika. Nah, itu adalah perintah untuk membaca Bismillah. Bahkan dalam hadis lain dikatakan kullu amrin dibalin la yubtadau bihi bil basmalah fahuwa aqta au ajdam au abdar. Setiap perkara yang baiknya, perkara baik itu perkara anu
sahe lah, lain perkara anu kotor, lain perkara anu goreng, lain perkara anu makruh, lain perkara anu haram. Setiap perkara baik itu perkara yang mubah, yang sunat ataupun yang wajib, itu sunatnya diawali dengan bismillah ya. Kenapa? Karena setiap hal yang baik yang tidak dimulai dengan bismillah maka sedikit berkahnya, kurang berkah gitu, kurang berkah. Sehingga supaya tambah keberkahan maka awalilah dengan bismillah. Itu bismillah. Lalu ada lagi satu khasiat ya, satu khasiat. Di antara khasiat bismillah itu katanya idza talaha syakhsun inda naum 21 maratan uminatil kalailati minasyaiton. Di antara khasiat bacaan bismillah, kalau bacaan bismillah dibaca hendak tidur sebanyak 21 kali, maka pada malam itu ia akan terlindung, terjaga, aman dari syaitan. Ya, lamun orang hayang aman tina gangguan syaitan, maka sebelum tidur baca bismillah 20 kali. Wa umina baituhu minasyirqah. Ya, rumahnya akan dijaga aman dari maling ya. Dan dia akan aman dari maut faja'ah, maut ngadadak gitu. Lamun orang maca bismillah sebanyak 21 kali ya, sebagaimana yang diifadahkan oleh Ahmad As-Sawi. Tos eta faedah bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu ari sadaya puji lillahi eta milik Allah. Puji nu mana sadaya puji? Al didinya al li ta'rif anu merupakan lil istighraq. Lil istighraq itu mencakup keseluruhan. Jadi sadayana puji anu opat eta milik Allah, hak Allah gitunya, khusus keur Allah anu opat teh. Naon anu opat teh? Kahiji puji qadimun li qadim, muji na anu qadim kanu qadim. Sanu qadim teh Gusti Allah, kadirina kanu qadim eta pujian anu pertama. Anu kadua aya qadimun li hadis, puji anu qadim nyaeta Gusti Allah li hadis ka makhlukna, seperti Allah muji ka Nabi Ibrahim, muji ka Nabi Muhammad misalkan. Lalu hadisun li qadimin, pujina makhluk Allah, seperti orang muji ka Allah ya. Anu katilu adalah hadisun li hadisin, makhluk muji ka makhlukna deui. Tah sadaya bentuk pujian hakikat mah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hingga ketika kita memuji sesama makhluk yang lain, maka hakikatnya kembali pujian tersebut kepada Allah. Da Allah anu nyiptakeunana. Itunya Allah menciptakan. Sehingga ketika orang memuji orang lain, maka hakikatnya kita memuji sang pencipta dari orang tersebut. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah teh Rabbil Alamin, yang mengurus, mengatur seluruh alam. Saha alam teh? Kullu ma siwallah, setiap perkara selain Allah adalah alam. Ya, alam teh lain batu, tanaman, tumbuhan lain. Setiap selain Allah adalah alam. Itu alam teh saha berarti? Aya jelema, aya hewan, tumbuhan ya, dan lain sebagainya, itu adalah alam. Di alam itu apa? Segala sesuatu selain Allah. Kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah adalah alam. Ya, Allah lah yang mengurus, Allah lah yang mengatur, semuanya ada dalam pengurusannya, semua ada dalam ilmunya. Tidak ada satupun yang luput dari pengawasan dan pengetahuannya Allah. Tidak luput dari pendengaran dan penglihatannya Allah. Meskipun sekedip, sesaat pun itu tak luput. Ya, tak luput sedikit pun. Bahkan Allah tahu akan parsialnya atau globalnya suatu perkara. Ilmu Allah. Allah lah yang mengurus, mengatur seluruh alam. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, dan hanya kepada Allah ya kita memohon
atas perkara-perkara dunia dan perkara-perkara agama. Ngan enggak Allah hungkul orang dah minta tolong henteu ka selain Allah. Minta tolong na urusan naon? Nah, urusan dunia. Nah, urusan dunia loba dah. Urusan dunia hayang sehat, hayang rezeki loba kan gitu, hayang sukses, hayang pintar ya, hayang berhasil, itu kan urusan dunia gitu. Lamun geus rada gede hayang boga jodoh kan gitu, itu urusan dunia. Mentana ka Gusti Allah gitu. Atau urusan agama seperti hayang jadikeun jalmi anu taat ya, hayang getol ibadah, hayang selamat di alam kubur, hayang asup ke surga, kan eta hanya kepada Allah lah kita memohon dalam urusan dunia dan urusan agama. Salawat beserta salam. Apa itu salawat? Salawat itu tadi kalau dinisbatkan kepada Allah maknanya adalah rahmat, kalau kepada malaikat maknanya adalah istighfar, memohon ampunan, dan kalau kepada manusia maknanya adalah doa. Wa sallallahu, semoga Allah menambahkan rahmatnya, wasallama, dan semoga Allah menambahkan kemuliaannya, keagungannya, kehormatannya hingga derajat yang tak terbatas atas siapa? Atas baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, huwa abdul asma'ihi, nama yang terbaik untuk Nabi Muhammad adalah ya Muhammad itu. Karena nama Nabi Muhammad itu sangat banyak. Ya, di antaranya ada Yasin, Toha, ya, Al-Mahi, ya. Lalu ada lagi misalkan siapa? Al-Mustafa, Al-Mukhtar, itu banyak. Ya Rabbi bil Mustafa. Nah, itu nama Nabi sebenarnya. Ala Yasin, ala Toha. Nah, itu adalah nama-nama Nabi. Nah, nama yang terbaik untuk baginda Nabi adalah nama Muhammad, karena nama beliau itu nama alam kunyahnya, nama alamnya adalah alam karimnya, isim karimnya adalah Muhammad. Nah, siapa yang ngasih nama Muhammad itu? Yang ngasih nama adalah kakeknya di hari ke-7 kelahiran. Ya, ada juga yang menyebut yang memberi nama itu adalah siapa? Lewat mimpi, wasamihi Muhammadan li'annahu saduh madu Uqbah. Ya, lewat mimpi. Itu Abdul Muthalib ya, kakeknya yang memberi nama. Terus yang selanjutnya adalah khatamin nabiyyin. Nabi Muhammad itu adalah penutupnya para nabi, sehingga tidak ada lagi nabi setelahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad meskipun nabi terakhir itu bukan berarti terakhir dalam segalanya. Jadi adanya terakhir, akan tetapi keberadaannya adalah yang pertama. Bahkan makhluk yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah Nur Muhammad, cahayanya Nabi Muhammad. Meskipun dalam perwujudannya ke alam dunia, Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir dibanding nabi-nabi yang lain. Sehingga kalau kita meyakini ada Nabi setelahnya Nabi Muhammad, maka kufur. Ya, kufur, karena Nabi adalah Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Tidak ada Nabi setelahnya beliau, Nabi yang terakhir. Wa alihi, juga salawat salam kepada keluarga Nabi. Siapa keluarga Nabi itu? Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah keluarga Nabi itu adalah dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ya, Bani Hashim dan Bani Muthalib itu dalam makom zakat, itu adalah keluarganya Nabi. Ada lagi pendapat yang kedua adalah makom makom doa, yaitu seluruh umat ijabah adalah keluarga Nabi, meskipun tukang maksiat. Ya, meskipun tukang maksiat itu adalah umatnya Nabi katanya. Ya, umatnya Nabi. Makom doa itu setiap itu namanya umat ijabah. Kan umat Nabi itu terbagi dua. Ada umat dakwah, ada umat ijabah. Kalau umat dakwah itu umat Nabi yang mendapatkan dakwah Nabi. Kalau umat ijabah, umat Nabi yang menjawab, merespon dakwahnya Nabi. Namanya umat ijabah. Seperti kita.
Ya, kita kan merespon dakwahnya Nabi Muhammad dan memeluk agamanya Nabi Muhammad. Namina umat dakwah. Ada lagi umat ijabah, yaitu yang dia umatnya Nabi akan tetapi dia tidak merespon ajakannya Nabi, seperti orang-orang kafir kan gitu. Ya, Messi, Ronaldo itu umat Nabi itu teh, tong salah, umat baginda Nabi itu teh. Hanya saja umatnya umat dakwah karena tidak merespon dakwahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Umat dakwah, kalau kita umat ijabah, alhamdulillah kan itu. Terus yang selanjutnya salawat dan salam juga semoga tercurah kepada sahabatnya Nabi. Siapa itu sahabat? Sahabat adalah manijtama'a mu'minan bin Nabi ba'da risalah walau qoblal amri bidakwah fiha lihayatihi ijtima'an muta'arifan. Itu definisi sahabat. Sahabat itu adalah orang yang berkumpul bersama Nabi dalam keadaan iman. Setelahnya Nabi diangkat menjadi rasul, meskipun sebelum diperintah untuk berdakwah pada waktu ia hidup. Berarti lamun aya jelema ya berkumpul jeung Nabi alias bertemu dengan Nabi, iman ka Nabi ya, setelahnya Nabi diangkat menjadi rasul, maka itulah sahabat. Meskipun hanya sebatas palewat hungkul, bersimpangan hungkul, tidak sampai kenal lama gitu, asal papanggih begitu hungkul, eta tos disebut sahabat. Sehingga lamun aya jalmi anu berkumpul sareng Nabi tapi henteu iman ka Nabi, eta tadi disebut sahabat. Contohnya siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, dia bukan sahabat. Ya, lain malah iman, malah ngamusuhan kan gitu. Atau orang yang beriman kepada Nabi, berkumpul bertemu Nabi, akan tetapi sebelum Nabi diangkat menjadi rasul, itu juga bukan sahabat. Seperti siapa? Seperti orang yang meninggal sebelum Nabi diangkat menjadi rasul kan gitu. Ya, seperti siapa dah kemarin yang meninggal? Seperti Abdul Muthalib kan itu, kakeknya Nabi kan meninggal sebelum Nabi menjadi rasul kan gitu. Lalu siapa lagi? Orang yang beriman kepada Nabi gitu ya, tapi tidak berkumpul dengan Nabi, tidak pernah bertemu, itu tidak disebut sebagai sahabat. Contohnya saha? Contohnya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu hidup pada masa Nabi. Ya, dari Yaman katanya. Uwais Al-Qarni ini adalah seorang yang sederhana, akan tetapi ibadahnya sangat luar biasa. Sampai-sampai di kalangan makhluk di dunia dia tak dikenal sebagai orang berada, dianggapnya teh jelema eueuh lah gitu. Saking tidak ternilainya gitu. Nya ciga jelema rendahan lah mun di urang mangka tingali cek pandangan matanya. Tapi di langit dia populer, terkenal, sampai-sampai Nabi pun kalau ketemu Uwais Al-Qarni mintakan ampunan kepadanya, pangdoakeun gitu. Itu hebatnya Uwais Al-Qarni. Nah, Uwais Al-Qarni ini adalah seorang tabi'in jatuhnya. Kenapa? Karena tidak sempat bertemu dengan Nabi meskipun hidup pada masa bagian Nabi Muhammad SAW. Ada yang menyebut mengapa Uwais Al-Qarni tidak sempat bertemu dengan Nabi padahal iman ke Nabi, bahkan hayang pisan ketemu Nabi. Satu alasannya, beliau sibuk khidmah kanu jadi ibuna. Karena beliau itu punya ibu yang sudah tua renta dan sudah tak mampu untuk beraktivitas. Sehingga nanaon teh kudu digandung gitu, ka mana gitu. Sehingga lamun ditinggalkan tebih gitu nya, bertemu Nabi di Madinah atau menghabiskan waktu berhari-hari bahkan berbulan-bulan meureun. Ari ibuna jeung saha? Ngulikeun ka batur kan jelema teu gaduh kan gitu. Jelema sederhana. Sehingga tidak mampu bertemu Nabi. Seperti ya. Itu adalah sahabat. Jadi sahabat itu siapa? Orang yang berkumpul dengan Nabi, beriman, setelahnya Nabi diangkat menjadi rasul. Ya, yang kedua adalah sahabat, tabi'in. Kalau tabi'in itu beriman kepada Nabi tapi tidak bertemu dengan Nabi atau tidak hidup semasa Nabi. Nah, ini mah hidupnya dengan masa sahabat, namanya tabi'in. Selanjutnya adalah tabi'ut tabi'in. Ajma'ina, seluruh sahabat. Semua sahabat Nabi adalah adil, semuanya makhluk terbaik, makhluk hebat.
Wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya sedikit pun dan tidak ada kekuatan sedikit pun kecuali dari Allah yang Maha Agung dan Maha tinggi dan Maha Agung. Tafsirnya la tahulu an maksiatillah illa billah wala quwata an ta'atillah illa bi'aunillah. Ada lagi yang mentafsiri makna la haula wala quwata illa billah itu tidak ada yang bisa menyingkirkan dari maksiat kepada Allah kecuali atas pertolongan Allah. Dan tidak ada yang bisa memberi kekuatan untuk taat kepada Allah kecuali pertolongan Allah. Jadi orang bisa jauh maksiatnya karena Allah, orang bisa taatnya karena taufik sati Gusti Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Perbanyak baca eta cenah. Perbanyak baca eta. Kenapa? Karena ada yang menyebut la haula wala quwata itu adalah gorosul jannah. Gorosul jannah teh tanaman surga. Ya, tanaman surga. Tumbuhan-tumbuhan surga. Sebagaimana dalam hadis Mi'raj dikatakan, ketika Rasul melihat Sayyidina Ibrahim alaihissalam sambil duduk di dekat pintu surga di atas kursi dari zabarjad yang berwarna hijau, ya. Nabi Ibrahim berkata kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mur ummataka." Perintahkanlah umatmu faltaksir min gorosil jannah. Perbanyaklah menanam tanaman surga. Fa inna ardaha thayyibah, kata Nabi Ibrahim, tanah surga itu bagus, ya. Baik, subur, wasiah, luas. Faqala, kata Nabi, wa ma gorosul jannah, naon tumbuhan tanaman surga teh? Kata Ibrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Eta maksud perbanyak eta aja. Saur Nabi Ibrahim ka Nabi Muhammad agar diperintahkan kepada umatnya untuk memperbanyak menanam tanaman di surga. Apa baca tanamannya? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saged wae untuk pembuka, insyaallah di pertemuan selanjutnya kita mulai masuk kepada pembahasan usuluddin atau pokoknya agama atau tauhidnya dengan memulai fasa yang pertama yaitu rukun Islam. Wallahu a'lam. Rabbin fa'ana bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabatil lana fi dinina tawassalna bita'alumin tawassalna bita'limin antarzuqanal wasi'ah wa antarzuqanal amanah abdi tawasul ku pangaosan wasul ku panggorokan mugi Gusti impian dan jambaran keamanan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.